kalau Anda makan nasi, di rumah itu ada istilah magic jar. Magic jar itu apa? Dia memanaskan nasi. Memanaskan nasi di mana dia tidak perlu kita yang ngendaliin. Wah, ini nasi udah kepanasan nih, kita matiin. Itu namanya manual. Tapi kalau kita masukkan ke ke magic jar tersebut dan nasi akan secara terus-menerus dia dipanaskan dan dia sendiri mengendalikan kapan terlalu panas sehingga dia harus dimatikan heaternya, kapan dia terlalu dingin sehingga harus dipanaskan kembali heaternya. Itu berarti otomatis pemanasannya. Nah, ceritanya begitu. Jadi, sesuatu yang disebut dengan otomatis, dia menjalankan fungsinya tanpa orang itu harus mengoperasikannya. Sedangkan manual, kebalikannya. Nah, itulah bedanya pengoperasian manual dan pengoperasian otomatis. Nah, sistem kendali itu bisa berlaku pengoperasiannya manual maupun otomatis. Nah, kalau kita berpikir dengan sistem yang sebelumnya, yaitu manual, kendali manual itu sebenarnya kita gunakan sehari-hari. Anda pingin sampai di kampus tepat waktu. Bagaimana upayanya? Satu, Anda mengeset target. Berarti itu adalah setting point. Anda pingin masuk jam 7.30 sampai kampus. Lalu kemudian yang Anda kendalikan siapa? Adalah transportasi. Siapa yang memberikan keputusan? Kalau itu sistem manual berarti Anda sendiri, otak Anda. Kapan Anda menaiki kendaraan, kapan Anda merencanakan membeli bensin dan sebagainya. Lalu kemudian apa yang dijadikan Anda sebagai indikator, sebagai tolak ukur bahwa Anda perlu menjalankan kendaraan, misalkan naik motor, perlu ngebut atau santai. Karena Anda memiliki jam tangan. Kalau Anda nggak memiliki jam tangan, Anda yang penting berangkat sekolah. Yang Anda kendalikan sepeda motor, lalu kemudian yang menggerakkan siapa? Anda sendiri. Tapi Anda nggak perlu tahu. Pokoknya yang penting alhamdulillah nyampe ke kampus dengan selamat. Jam berapapun terserah. Tapi kalau Anda harus 7.30, maka di situ ada proses pengendalian yang ketat. Sehingga di situ Anda akan selalu pada saat sambil jalan lihat jam. Pada saat lihat jam, 7.15 nih, harus dikencangin lagi gasnya motor, gaspol. Lalu kemudian, sudah sampai gerbang UI nih pada pukul 7:20. Maka gasnya diturunin pelan. Karena dari gerbang UI, Gerbatama, sampai ke Poltek kira-kira butuh waktu 7 menit. Jadi akan cenderung santai. Nah, seperti itulah proses kendali. Dan itu sistem yang manual. Nah, bagaimana dengan sistem yang tidak manual? Sistem manual biasanya ada hubungannya dengan manusia. Kalau sistem yang tidak manual biasanya kita sangat bergantung kepada mesin atau komponen. Dari sejak zaman dahulu kala, sistem otomatis itu sebenarnya sudah ada. Sementara yang sekarang bedanya adalah sinyalnya saja. Sinyal pada zaman dahulu kala itu menggunakan sinyal mekanik. Jadi peralatannya mekanik banget. Sekarang elektrik banget. Nah, untuk membahas tentang elektrik kita membahas ini. Biasanya ada peralatan yang disebut dengan input. Pada slide kelima, apa saja sih yang dikategorikan sebagai input? Input itu masukan yang kita gunakan sebagai indikator, yaitu switch. Switch itu ada yang push button, ada yang limit switch, ada yang level switch, dan sebagainya. Sensor. Sensor berasal dari kata sense, artinya merasakan. Dia bisa merasakan suatu fenomena atau peristiwa. Timer. Indikator waktu. Nah, sementara output apa? Output itu sesuatu yang diberikan aksi. Ada relay, ada solenoid, ada kemudian lampu, alarm, heater motor yang biasanya kita gunakan untuk kita kendalikan jika kita ingin mengendalikan suatu sistem atau mesin yang berbasis listrik. Itu adalah elemen-elemennya.
Saya akan bicara tentang apa istilah otomatis itu sendiri ya. Bahwa dari pengoperasiannya, otomatis itu merupakan kata yang diambil dari industri otomotif. Kalau orang Jerman, mobil itu namanya auto. Jadi makanya automobil. Nah, itu pada zaman dulu, karena dulu banyak sekali dikembangkan di Jerman, walaupun pabrik mobil yang terkenal Ford itu dikembangkan di Amerika ya. Nah, industri otomobil itu berkembang di awal di Eropa awalnya, lalu kemudian lini produksi mobil itu pertama Ford yang punya. Jadi Ford Industry itu membuat lini produksi, artinya apa? Ada barang atau komponen masuk ke dalam suatu pabrik, keluar dia sudah bentuk mobil. Di dalamnya itu ada bagian-bagian, ada yang bagian chassis, ada yang bagian elemen misalkan mesin, lalu ada yang bagian karoseri dan sebagainya. Pokoknya keluar dari gudang atau pabrik tadi sudah berupa mobil, masuk ke gudang komponen. Nah, seperti itulah yang seolah-olah kalau dari jauh terlihat seperti magic. Ada komponen masuk, keluar jadi mobil. Nah, itulah yang kemudian orang melihat bahwa itu seperti auto, matic. Akhirnya itulah yang disematkan pada istilah otomatis, bahwa sesuatu yang tidak banyak peran kerja manusia untuk mencapai tujuannya. Saya lanjut lagi. Yang tadi bahwa sinyal zaman dulu menggunakan sistem otomatis itu tidak harus elektrik, tapi juga mekanis. Contoh pada saat manusia zaman purba berburu, mereka pada awalnya tidak menggunakan sistem kendali, tidak menggunakan sistem otomatis. Dengan apa? Ya berburu ya mereka bawa tombak, kejar kelinci atau kejar rusa, lalu kemudian setelah ditangkap, dimakan. Tapi kalau itu dilakukan setiap hari, pertanyaannya kerjaan manusia adalah tiap hari pasti berburu. Dan itu capek. Manusia dengan perkembangan pikirannya merasa bahwa kehidupan itu tidak cuma makan saja, tapi ada kegiatan yang lain. Berpikir, lalu kemudian bersenang-senang, rekreasi, dan kemudian mungkin mencari pengetahuan atau ilmu. Itu sifat dasar manusia. Karenanya kemudian mereka mengembangkan perangkap. Perangkap pada zaman dulu seperti apa? Ya tentunya nggak pakai listrik, karena zaman dulu nggak ada PLN. Ya, jadi mereka melakukan misalkan memberikan jebakan. Contoh menggali lubang, lalu lubang tersebut ditutupi dengan tumpukan jerami, rumput dan sebagainya. Atau mungkin mereka menggunakan pohon yang lentur, lalu kemudian diikat dengan tali, dan di situ kemudian pada saat ada mangsa terjerat langsung akan menjepit atau mengikat buruan ke atas. Nah, yang seperti itu otomatis, tidak perlu manusia. Kita tinggal menunggu saja, kira-kira 1 hari ada berapa buruan yang akan terjebak. Kita langsung dapat hasilnya. Itu sistem otomatis pada zaman dulu. Kenapa kita perlu belajar yang sekarang ke arah elektrikal? Karena sistem otomatis dengan zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dahulu contoh, kita mau bikin jebakan di hutan. Maka yang kita butuhkan adalah sebuah kawasan yang mungkin cukup luas untuk membuat perangkap. Kalau perangkap kita kecil, ya pasti otomatis maksudnya adalah buruan kita itu kansnya atau kans itu apa ya? Kemungkinan tertangkapnya makin sedikit. Karenanya biasanya perlu tempat yang lebar. Lalu bagaimana tenaganya? Supaya tenaga dia bisa mengaitkan atau bisa menjerat, maka dia juga perlu pohon yang lentur
Sehingga kita perlu mencari pohon. Pohon nggak ada ukuran yang kecil, selalu ukurannya besar. Bayangkan setiap hari kita misalkan pengen buat suatu sistem, kita perlu menanam pohon atau membuat pohon yang ukurannya tertentu di rumah kita, dan itu tidak efektif. Karenanya zaman sekarang kalau Anda ingin membuat suatu sistem yang otomatis, kita gunakan sistem elektrik. Kenapa elektrik? Karena energi listrik adalah energi yang paling fleksibel di dunia sampai saat ini. Listrik bisa dirubah menjadi mekanik. Listrik bisa dirubah menjadi kimia. Listrik bisa berubah menjadi gerak. Listrik bisa berubah menjadi apapun energi yang kita inginkan. Itulah makanya kita beralih kepada listrik. Kalau sudah jadi listrik, nyimpennya gampang. Kalau sudah listrik, mentransfernya gampang. Pakai kabel bisa tersalurkan. Sekarang bahkan ada yang wireless. Nah, makanya kenapa mengarah kepada listrik. Dengan listrik tadi, komponennya akan jauh lebih kecil. Komponennya akan jauh lebih sedikit jumlahnya. Lalu kemudian sinyalnya tidak terlihat. Dan satu lagi adalah kecepatannya bereaksi lebih tinggi. Listrik merambat dengan kecepatan cahaya. Sehingga kalau kita memberikan switch lampu menyala, seketika lampu akan menyala. Bayangkan pada zaman dulu mungkin, kalau Anda ingin membuat api misalkan, Anda harus menggesek-gesekkan batu atau rantingnya. Dan itu butuh waktu, karena sistemnya mekanik. Zaman sekarang dengan listrik, Anda bisa menggunakan percikan api listrik untuk membuat percikan api. Lalu kalau Anda lihat pada kompor, maka dia akan otomatis memantik api dan kemudian gas yang bisa terbakar dialirkan sehingga terjadi proses pengapian. Ceritanya begitu. Next, ini adalah bentuk sederhana dari sistem otomatis pada zaman dulu. Kita sebut dengan klepsidra, yaitu water clock atau jam air ya. Jam air ini fungsinya seperti apa? Sebenarnya penanda waktu seperti kita saat ini. Bedanya apa? Kalau sekarang kita punya jam, kita bisa lihat dari smartphone Anda jam berapa, atau jam tangan Anda, maka itu digerakkan oleh baterai semuanya. Pada zaman dulu gimana? Zaman dulu nggak ada yang jualan baterai, pabrik baterai nggak ada. Nah, apa yang dilakukan pada zaman dulu? Mereka mencari sumber energi. Sumber energi yang paling banyak pada zaman dulu dan mudah adalah energi yang berhubungan dengan gerak kinetik maupun potensial. Gerak potensial misalkan dari air yang mengalir, karena dia berhubungan dengan gravitasi. Pada saat kita membuat sebuah bendungan di atas, dari sumber air, kita alirkan kepada settling tank misalkan, lalu kemudian dialirkan kepada bak ukur, maka jika pada settling tank ini kita tambahkan sebuah pelampung yang fungsinya untuk menyumbat dari bak penampungan, maka otomatis pada bak settling tank di bagian yang tengah itu akan cenderung levelnya konstan. Karena levelnya konstan, pada saat dia dialirkan menuju bak ukur, kecenderungan naiknya level pada bak ukur akan juga konstan. Sehingga demikian, kalau kita ingin mengetahui, contoh Anda ingin membuat kue dan membakar kue, ingin tahu di timer lah kira-kira 5 menit dia sudah matang, maka Anda tinggal membuat indikator pada level bak ukur. Kalau dia 1 menit itu naiknya berapa senti. Tinggal ditandai saja, pada saat sudah 5 menit akan terlihat bahwa dia akan berada pada posisi tertentu di mana Anda sudah bisa menyatakan bahwa itu sudah 5 menit. Ceritanya begitu. Next, pada industri revolusi industri ya. Revolusi industri pertama, yaitu industri 1.0 yang sekarang sudah mengarah pada industri 4.0. Industri itu menggunakan mesin-mesin dengan tenaga uap,
dengan tenaga bahan bakar seperti oil itu apa ya? Entah diesel, entah bahan bakar solar atau bensin dan sebagainya. Nah, itu perlu pengendalian. Bagaimana fuelnya atau bahan bakar tadi masuk kepada ruang bakar menggunakan yang kita sebut dengan governor. Anda bisa nanti cari sendiri kira-kira governor seperti apa. Kenapa? Karena saya hanya fokus kepada sistem kendali introduction di awal yang mungkin saya akan jelaskan di pertemuan kali ini sekitar 1 jam saja. Karena sisanya teman-teman akan menggali pengetahuan dengan tugas ya yang sudah saya berikan. Nanti pukul 11 diharapkan teman-teman mengumpulkan. Karenanya saya hanya memberikan gambaran saja seandainya teman-teman melihat slide dan mungkin belum mengerti ya. Ini adalah kondisi di mana industri 3.0. Kalau 1.0 menggunakan mesin-mesin yang bertenaga dari sesuatu yang dibakar. Industri 2.0 adalah menggunakan mesin-mesin yang berbasis listrik. Industri 3.0, industri 3.0 adalah industri yang berbasis robotika, otomatisasi. Karenanya di sistem ini atau di mata kuliah ini teman-teman belajar tentang industri 3.0. Lalu apa industri 4.0? Industri 4.0 adalah sistem otomatisasi di mana interaksinya sudah acak. Kalau dulu otomatisasi itu ada controller utama lalu kepada yang dikendalikan. Selesai. Kalau sekarang sistemnya acak, siapa saja bisa mengendalikan, siapa saja bisa berpartisipasi dengan adanya satu elemen lagi yang disebut dengan information system. Sehingga semuanya terkoneksi dengan jaringan, salah satunya adalah dengan internet. Nah, itu bedanya industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Kita belajar dari yang 3.0 dulu. Karena kalau 1.0 terlalu jadul, zamannya James Watt, industri 2.0 zamannya Alva Edison dan zamannya si Tesla. Lalu kemudian sekarang industri 3.0 adalah masih relevan karena di tahun 60-an sampai sekarang itu otomatisasi dikembangkan. Sementara tahun 2000-an milenium ya, kita memasuki industri 4.0. Sehingga teman-teman belajar industri 3.0 tidak akan ketinggalan, tetapi Anda juga harus mengejar menuju ke industri 4.0. Nah, mata kuliah ini didesain untuk Anda bisa memahami suatu sistem otomatis yang mungkin relate atau berhubungan dengan industri 3.0. Nantinya kalau Anda ingin mengembangkan ke industri 4.0 bagaimana? Anda masih akan belajar lagi tentang kontrol pada pertemuan misalkan mekatronik, mata kuliah mekatronik, dan kemudian mata kuliah satu lagi robotik. Dan pada saat di robotik tadi, itulah yang mensupport industri 4.0. Jadi 4.0 itu tidak hanya ditambahkan elemen selain otomatis, ditambahkan juga elemen informasi atau data plus kecerdasan buatan. Nah, itulah industri 4.0 di mana kecerdasan buatan akan diharapkan teman-teman diberikan pada mata kuliah robotik nantinya. Sehingga ini merupakan kelanjutan. Pada saat Anda pada saat Anda memasuki dengan mata kuliah ini, Anda diharapkan di awal sudah lulus dulu mata kuliah elektronik ya, listrik dan elektronik. Kenapa? Karena kita fokusnya pengendalian menggunakan sinyal listrik. Itu makanya ini merupakan eskalasi atau urutan dari sistemnya. Dan Anda sudah pada tahap kedua atau stage kedua ya. Nah, ini adalah contoh robot. Robot seperti apa? Kalau Anda lihat di sini, itu menggunakan input dari perintah Anda. Dari perintah Anda itu akan ditranslate atau diterjemahkan ke dalam
bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tadi akan mengendalikan sistem robot untuk digerakkan sesuai dengan keinginan Anda. Contoh ini adalah pada welding robot. Selanjutnya, ini adalah pada transmisi. Nah, kalau Anda punya kendaraan, motor lu apa nih? Matic ya? Enggak, yang manual. Sebenarnya istilah tersebut itu tidak sepenuhnya benar. Itu merupakan singkatan. Sebenarnya yang matic atau otomatis adalah transmisinya. Jadi bukan motornya atau kendaraannya matic. Mobil matic sebenarnya istilah tersebut nggak benar. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, maka itu ya persepsi kita lah yang menyatakan atau mengasosiasikan seperti itu. Nah, contoh seperti saya mungkin kalau misalkan pergi ke daerah Sumatera, Pekanbaru misalkan, atau misalkan daerah lain ya, saya juga kurang tahu ya di daerah yang lain. Kalau misalkan naik motor mungkin namanya kan beda-beda ya. Ada yang bilang motor tuh apa? Sama dengan Honda misalkan, atau misalkan mobil ada yang bilang auto, atau ada yang bilang lagi merek atau apa dan sebagainya. Tapi yang penting kita memiliki persepsi yang sama meskipun istilahnya beda-beda. Nah, sama seperti otomatis. Sebenarnya mobil atau kendaraan otomatis itu yang otomatis hanya adalah transmisinya. Artinya pada saat Anda melaju dengan kecepatan tertentu, kemudian yang dilakukan adalah kita akan mengganti persneleng. Persneleng itu apa? Gear atau penggerak itu digerakkan oleh motor misalkan ya. Motor tadi itu dengan perbandingan gear yang berbeda akan membuat kecepatannya juga berbeda. Nah, itulah yang kenapa kita pada sistem sebelumnya yaitu sistem manual kita lakukan kalau sepeda motor dengan kaki, kalau mobil kita lakukan dengan persneleng yaitu menginjak kaki persneleng lalu kemudian menggerakkan tuas dari giginya ya, gearnya. Sehingga terjadi perpindahan gigi pada saat Anda melakukan perubahan kecepatan. Baik itu dari rendah ke tinggi atau sebaliknya dari tinggi ke rendah. Nah, transmisi itulah yang mungkin bagi sebagian orang daripada dibuat secara manual saja, kenapa tidak dibuat otomatis? Dengan demikian, orang yang berkendara hanya fokus kepada mau menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan saja. Lalu bagaimana perpindahan giginya? Nggak usah mikir lagi. Sehingga motor matic diciptakan, mobil matic diciptakan untuk mempermudah kita dalam proses pemindahan gear. Nah, mobil otomatis sendiri dikembangkan masih dalam taraf penelitian. Suatu saat benar-benar ada mobil atau sepeda motor yang otomatis. Artinya apa? Kita hanya duduk, kita tinggal input mau menuju kemana, Anda akan sampai tujuan tanpa harus nyetir. Nah, kalau seperti itu, maka itu yang disebut dengan kendaraan otomatis. Nah, jadi ini ada beberapa prasyarat. Suatu sistem otomatis itu memerlukan 3 hal. 1, ada sumber daya. Kalau nggak ada sumber daya atau power, maka kita tidak bisa membuat suatu mesin itu menjadi otomatis. Contoh, Anda punya mesin otomatis, misalkan mesin cetak otomatis, tapi Anda nggak bayar listrik, ya sama aja. Dia cuma jadi patung atau pajangan. Yang kedua, dia harus ada feedback. Feedback itu apa? Umpan balik. Nah, kalau suatu sistem otomatis nggak ada umpan balik atau feedback, maka dia nggak bisa mengendalikan ini sudah sesuai dengan target atau tidak. Yang ketiga adalah dia perlu diprogram. Nah, itu syarat dari sistem yang otomatis. Kalau 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka sistem tersebut tidak akan bisa dibuat otomatis. Nah, sistem atau mesin yang ada di sekitar kita tidak semuanya otomatis. Seperti tadi saya bilang, ada mesin cuci yang otomatis, ada yang enggak. Kalau mesin cuci yang otomatis, maka dia pasti harus memenuhi kriteria 3 tadi. Pasti memerlukan sumber daya. Kedua, dia pasti ada umpan baliknya. Atau biasanya pakai sensor ya umpan balik. Yang ketiga adalah dia harus diprogram. Ya, bayangkan Anda mau mencuci. Yang pertama adalah dia mesinnya akan membuat aturan sendiri. Mencuci adalah mengeringkan lebih dahulu.
maka bagian terakhirnya adalah justru memberikan sabun. Maka proses pencucian tidak selesai karena itu tidak sesuai dengan urutannya. Makanya perlu ada pemrograman. Nah, yang disebut dengan feedback itu apa? Pada slide selanjutnya. Feedback atau umpan balik adalah suatu sistem, bagian dari suatu sistem yang dia harus memiliki 5 komponen. Di dalam suatu sistem feedback itu perlu adanya masukan. Jadi sensor atau indikator itu perlu masukannya apa? Sensor misalnya, sensor temperatur, dia memerlukan masukan apa? Ya perubahan temperatur, kan gitu. Lalu yang kedua, dia merupakan bagian dari proses untuk pengendalian. Jadi kalau ada suatu sistem tidak perlu dikendalikan, tidak perlu pakai feedback. Yang ketiga, harus adanya output atau keluaran. Hasilnya apa? Contoh misalnya, saya ingin mengendalikan temperatur nasi saya. Masukannya apa? Masukannya pasti adalah berapa temperaturnya. Supaya tahu, saya harus tahu kira-kira keluarannya pengennya nasi itu temperatur berapa. Nah, yang keempat adalah perlu adanya elemen yang bisa merasakan atau sensing. Maka pasti diperlukan. Contoh, bagaimana kita mengendalikan panas? Ya berarti harus ada alat yang peka terhadap panas. Kalau misalkan yang kita kendalikan adalah tekanan, maka kita harus mempunyai sensing elemen, yaitu yang peka terhadap tekanan, pressure sensor. Nah, yang kelima adalah kalau Anda ingin membuat sistem otomatis di mana di dalamnya ada feedback, feedback itu adalah bahasa Indonesianya adalah umpan balik, maka di dalam sistem umpan balik itu syaratnya memerlukan sistem umpan balik adalah harus ada pengendali atau controller dan sesuatu penggerak atau actuating device. Kalau nggak ada itu, nggak ada gunanya. Contoh, Anda ingin mengendalikan panas, tapi Anda nggak punya aktuator heater, ya nggak ada gunanya. Nah, seperti itu. Anda ingin misalkan mesin cuci, tapi Anda tidak punya motor untuk membuat bak cucian itu berputar. Motornya di mana? Motornya baru dijual atau motornya hilang. Ya mesin cucinya cuma jadi pajangan pasti kan gitu. Makanya perlu ada 5 unsur yang menjadi syarat bahwa sebuah sistem feedback atau sistem umpan balik itu diperlukan. Nah, ini adalah bagian terakhir, yaitu bahwa blok diagramnya itu bisa disusun sesederhana ini. 1, bahwa Anda mempunyai set point. Pada slide ke-16, kalau tidak ada, ini adalah suatu sistem yang sangat umum. Jadi kalau misalkan Anda, saya nggak tahu di slide Anda ada atau enggak, tapi ini adalah rangkumannya. Nah, rangkumannya adalah seperti ini. Harus ada set point. Lalu kemudian ada yang dikendalikan atau controller. Lalu kemudian ada pengendali atau kontrol. Kemudian ada yang dikendalikan atau kita sebut dengan proses atau plan. Yang berikutnya adalah feedback. Nah, dia memiliki bentuk sederhana seperti ini. Feedback karena umpan balik, lihat panahnya. Di dalam suatu sistem kontrol, kalau kita melihat diagram, itu selalu dari kiri ke kanan. Kalau ada panah yang berbalik, itu pasti kita sebut dengan umpan balik atau feedback. Feedback ini biasanya sensor. Nah, kita aplikasikan. Saya akan mengambil contoh seperti ini. Anda bisa lihat di sini. Ya. Ini adalah suatu peristiwa di mana tujuan utamanya adalah memberikan ember diisi air. Nah, jadi udah jelas ada tujuannya adalah mengisi ember dengan air. Tapi lebih spesifik lagi, airnya tidak boleh tumpah dari ember. Kalau Anda yang penting adalah mengisi air di ember, maka perkara embernya hanya 1 tetes sudah terpenuhi. Atau embernya sampai tumpah-tumpah juga terpenuhi. Karena tujuan utamanya tidak spesifik, hanya mengisi air pada ember.
Tapi kalau isinya spesifik, saya pingin air memenuhi ember, tidak boleh ada yang tumpah. Nah, itu spesifik. Di dalam suatu sistem kendali, Anda harus membuat suatu elemen pengendalian yang spesifik. Tujuannya harus spesifik. Kalau tidak spesifik, Anda pasti tidak bisa kendalikan.